Izin dokter, apakah sudah terlihat untuk slide-nya dokter? Udah terlihat. Ya, Izin untuk memulai presentasi hari ini. ya. Pada presentasi hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemberian makan per oral dini pada pasien pasca operasi traktus gastrointestinal bagian atas, yaitu meta-analisis dan systematic review. Izin untuk jurnalnya diambil dari Hua-Chudeng et al. Tahun 2022, yaitu Early versus Delay Oral for Patient After Upper Gastrointestinal Surgery, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Control Trials. Untuk latar belakang sendiri, untuk studi ini yaitu untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan pemberian makanan oral dini atau IOF pada pasien setelah operasi gastrointestinal bagian atas melalui meta-analisis dan randomized control trial. Yaitu membandingkan untuk lama perawatan atau LOS, waktu defekasi pertama, kebocoran anastomosis, dan pneumonia. Pada hasil untuk abstrak hasilnya itu terdapat adanya signifikan yaitu terhadap mempersingkat loss, kemudian mempersingkat waktu defekasi, dan juga menurunkan resiko pneumonia. Serta tidak ada perbedaan yang signifikan dalam risiko kebocoran anastomosis, perdarahan anastomosis, abses abdomen, operasi ulang, maupun rawat inap kembali, serta kematian. Untuk operasi GI tract surgery atau upper GI tract surgery ini merujuk pada operasi yang meliputi esofagus, lambung, duodenum, hati, atau pankreas. Itu untuk operasi-operasi ini, indikasi terseringnya yaitu pada keganasan. Kemudian setelah pembedahan saluran cerna atas ini, pasien seringkali mengalami kesulitan makan sehingga terjadi peningkatan katabolisme, melemahnya anabolisme, dan penurunan fungsi kekebalan tubuh yang akan mengakibatkan perburukan kondisi maupun malnutrisi, sehingga akan meningkatkan kejadian komplikasi pasca operasi dan juga kematian. Kemudian untuk selanjutnya, untuk waktu pemberian nutrisi oral ini, prinsip tradisional yaitu memulihkan fungsi usus setelah defekasi, kemudian makan secara bertahap. Pertimbangannya yaitu untuk menghindari komplikasi karena volume yang eksesif, atau stimulasi terlalu dini meliputi mual, muntah, pneumonia karena aspirasi, maupun kebocoran anastomosis. Tapi puasa pasca operasi ini sampai defekasi akan menyebabkan kekurangan nutrisi enteral dan menghambat ekskresi air liur dan kelenjar pencernaan, sehingga akan menunda pemulihan fungsi sistem pencernaan dan meningkatkan resiko potensi infeksi patogen dan translokasi mikroba yang serius yang akan mempengaruhi penyembuhan ataupun pemulihan luka operasi. Early onset feeding ini sendiri merupakan salah satu elemen terpenting dalam ERAS atau Enhanced Recovery After Surgery, yang saat ini sedang digaungkan untuk mempersingkat lama perawatan maupun untuk meningkatkan dari masa pemulihan. IOF sendiri dapat secara signifikan mengurangi lama rawat inap dan mempercepat pemulihan fungsi gastrointestinal tanpa meningkatkan komplikasi pasca operasi. Dalam 5 tahun terakhir ini, EOF, RCT banyak yang mempublikasikan tentang efek EOF, dan untuk yang terakhir, studi meta-analisis terakhir dilakukan pada tahun 2016. Ini hasilnya yaitu dibandingkan dengan pemberian makan konvensional, early onset feeding pasca operasi dikaitkan dengan masa rawat inap yang lebih pendek dan tidak terkait dengan peningkatan komplikasi yang relevan secara klinis. Kemudian dibutuhkan meta-analisis yang terbaru, apakah studi yang tahun 2016 ini masih relevan atau tidak untuk saat ini. Kemudian metode penelitiannya yaitu penggunaan dengan pencarian artikel yang sesuai dengan kriteria Prisma, kemudian dilakukan screenisasi dan dilakukan limitasi sehingga pada waktu 14 April 2021. Untuk metode penelitian inklusi dari studi ini, yaitu membandingkan EOF dan penundaan pemberian makan oral untuk pasien setelah operasi gastrointestinal bagian atas, kemudian dibatasi pada jenis penelitian yang RCT,
Kemudian menyangkut data dasar seperti usia, jenis kelamin, dan jenis operasi yang secara statistik tidak berbeda antara kedua kelompok. Kemudian subjek penelitian pada pasien ini yaitu pada pasien yang menjalani saluran cerna bagian atas, dan salah satu studi yaitu menerapkan IOF ini. Studi yang diinklusikan terbatas pada studi yang bahasa Inggris dan disertakan pemberian data yang cukup untuk analisis. Untuk kriteria inklusi yaitu pada studi-studi yang non-randomized ataupun semi-randomized, kemudian percobaan pada hewan, kemudian dieksklusi juga pada percobaan non-klinis ataupun laporan kasus, serta artikel yang datanya tidak lengkap untuk digali. Kemudian endpoint pada studi ini meliputi dari endpoint efektivitas, yaitu lama loss atau lama rawat, dan waktu pembuangan pertama. Kemudian untuk endpoint keselamatan yaitu apakah adanya kebocoran anastomosis, perdarahan anastomosis, abses perut, operasi berulang, penerimaan atau discharge atau rawat admisi kembali, kemudian kematian serta pneumonia. Kemudian ekstraksi data dilakukan oleh 2 penulis dan penilaian bias dilakukan berdasarkan kriteria Cochrane Risk of Bias, sehingga nanti diklasifikasikan sebagai bias karena penyimpangan dari intervensi yang dimaksud, kemudian bias karena proses pengacakan, bias karena pengukuran hasil, dan bias karena data yang hilang ataupun bias dalam pemilihan hasil yang dilaporkan. Kemudian dilakukan data statistik berdasarkan Stata versi 12 dengan menilai dari WMD, risk ratio, dan juga klasifikasi confidence interval. Ini yaitu untuk proses-proses pemilihan datanya dari penelitian sebanyak 897 didapatkan systematic review dan meta-analisis sebanyak 20 studi. Kemudian ini adalah RCT yang membandingkan IOF, di mana ada studi yang dari 2000 sampai dengan 2021. Untuk sampel size-nya berkisar dari 17 sampai 220. Kemudian untuk intervensinya yaitu untuk operasinya yaitu bervariasi mulai dari cervical esophageal kemudian open distal gastrectomy, kemudian hepatic pancreatic esophageal, gastric esophageal, bilioenteritic bypass, maupun untuk proximal subtotal gastrectomy. Izin untuk selanjutnya ini juga untuk RCT banyak, yaitu ada beberapa, ada 12, yaitu untuk yang pertama tadi studi di tahun 2014, ini untuk IOF-nya dimulai dengan pemberian air 5 jam sampai 6 jam post operasi pada bilioenteric anastomosis. Kemudian transthoracic esophagectomy ini dilakukan NGT dilepas pada hari pertama, kemudian di hari pertama itu minum teh dengan sugar atau teh manis sebanyak 100 ml. Kemudian pada berikutnya yaitu thoracolapparoscopic esophagectomy dan complete truncal vagotomy, yaitu pada POD pada hari pertama diberikan makanan berupa cair, kemudian bertahap menjadi semi liquid cair dan solid, dan kemudian untuk studi berikutnya ini di tahun 2018 di distal gastrectomy. POD hari pertama ini menggunakan oral feeding. Kemudian untuk berikutnya ini tahun 2008 di Shimizu et al. Total gastrectomy, yaitu dimulai dari POD pertama sampai ketiga. Kemudian untuk yang di 2009 laparoscopic radical gastrectomy dimulai untuk dietnya itu pada hari kedua, dan untuk yang pada 2020 ini minimal invasive esophagectomy, dia melakukan penelitian yaitu untuk hari ke-0 sudah memulai untuk minum air dan dilanjutkan dengan makanan yang cair dan bertahap meningkat
untuk yang solid. Kemudian untuk yang tahun 2021 ini pada operasi perforasi duodenal ulcer yang dilakukan repair untuk kateter dan NGT dilepas pada jam ke-12 dan secara bertahap, yaitu pasien mulai sudah dilakukan untuk minum seteguk air. Pada hari pertama dia bertahap untuk melakukan diet liquid dan juga pada jam ke-12 dan memulai makanan yang semi solid setelah jam ke-24. Kemudian dari hasilnya yaitu 478 studi yang terdaftar, ini disaring 12 studi yang berisi 1.771 pasien. Kemudian dari hasilnya ini 4 penelitian melaporkan loss dibandingkan dengan kelompok kontrol. Length of stay pada kelompok yang early onset feeding secara signifikan lebih pendek dengan perbedaan statistik yang signifikan. Kemudian 4 penelitian melaporkan waktu defekasi pertama dibandingkan dengan kelompok kontrol. Waktu pembuangan pertama pada kelompok early onset feeding secara signifikan lebih pendek dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian IOF juga dapat mengurangi resiko pneumonia dibandingkan dengan penundaan pemberian makanan obat. Namun pada penelitian ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok early onset feeding dengan kelompok yang konvensional pada resiko kebocoran anastomosis, perdarahan anastomosis, abses abdomen, operasi ulang, rawat inap kembali maupun mortalitas. Untuk resiko bias sendiri, untuk studi yang dilakukan untuk biasnya yaitu untuk rendah hanya untuk beberapa penelitian yang hero yang merupakan some concern. Kemudian saat ini hanya sedikit mata analisis untuk mempelajari efikasi tentang dan keamanan IOF ini. Dari Zhang et al. Ini, IOF tidak meningkatkan tingkat kebocoran anastomosis, namun karena heterogenitasnya yang signifikan, bias dan sampel yang kecil, hasilnya tidak dapat diandalkan. Kemudian Liu et al. Juga melakukan IOF setelah operasi kanker lambung layak dan aman, terlepas dari ruang lingkup dan jenis gasektomi yang dilakukan. Namun sampelnya terbatas untuk negara di Cina dan Korea. Kemudian untuk penelitian dari Liu et al. Ini, kebocoran anastomosis pada esophagotomi terbuka terjadi berhubungan dengan waktu pemberian oral, dan penundaan pemberian oral bermanfaat untuk mengurangi kebocoran anastomosis tersebut. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan pada untuk yang esophagotomi invasif minimal. Karena penelitian ini melibatkan studi yang retrospektif dengan kualitas yang rendah, sehingga dapat menyebabkan rendahnya kredibilitas dari kesimpulan penelitian ini. Dari meta-analisis untuk mengevaluasi kemajuan dan keamanan IOF ini pada pasien setelah gastrointestinal bagian atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kelompok tradisional atau konvensional, IOF setelah operasi gastrointestinal bagian atas secara signifikan mempersingkat loss. IOF juga meningkatkan resiko pneumonia dan tidak ada perbedaan untuk komplikasi yang terjadi. Kemudian untuk dari jurnal ini, kekuatan dari jurnal ini atau dari meta-analisis ini, yaitu meta-analisis melibatkan meta-analisis yang terbaru, melibatkan 12 RCT dengan total 1.771. Kemudian analisis sensitivitas dan analisis kelompok dilakukan untuk menguraikan heterogenitas dan mengeksplorasi pengaruh ukuran sampel pada efek keseluruhan. Semua studi yang disertakan adalah RCT dan literatur yang berkualitas tinggi, lebih representatif dibandingkan dengan meta-analisis sebelumnya karena melibatkan literatur dari berbagai negara, heterogenitas yang rendah sehingga kesimpulan lebih reliabel, dan hanya studi 2 saja yang memiliki sampel yang sedikit, yaitu kurang dari 50. Untuk keterbatasan dari studi ini, jenis operasi kebanyakan yaitu esophageektomi dan gastrotomi. Jenis operasi lainnya hanya menyumbang proporsi yang rendah, sehingga lebih fokus ke esophagus dan gaster. Kemudian sebagian besar kelompok IOF di RCT memulai pemberian makanan oral pada POD1, tetapi terdapat variasi yang besar ketika kelompok kontrol memulai pemberian makanannya.
ada yang hari ketiga maupun ada yang dilakukan juga hari pertama. Kemudian beberapa karakteristik dasar seperti penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan stadium neoplasma tidak disebutkan maupun tidak dipertimbangkan yang dapat menyebabkan bias. Kemudian sebagian besar RCT yang disertakan tidak menjelaskan metode blinding yang digunakan yang menyebabkan bias ataupun dapat merupakan confounding factor. Kemudian untuk titik akhir loss pada setengah dari studi yang disertakan hanya memiliki rata-rata tanpa mencantumkan standar deviasi, sehingga membuat data yang dilakukan untuk dianalisis mengalami kesulitan. Jadi untuk kesimpulan dari RCT ini dibandingkan dengan kelompok tradisional, early onset feeding secara signifikan dapat mempersingkat loss atau waktu lama inap dan waktu pembuangan atau defekasi pertama setelah operasi gastrointestinal bagian atas. POF juga mengurangi resiko pneumonia dan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam resiko komplikasi lainnya. Untuk saran yaitu untuk IOF dalam operasi gastrointestinal bagian atas membutuhkan kolaborasi yang multidisiplin, yang lebih aman dan lebih efektif di bawah standar seragam yang lebih baik, dan ekstraksi atau pengambilan sampel yang lebih besar disarankan untuk mendapatkan hasil yang lebih dapat diaplikasikan di lapangan. Izin dokter, demikian presentasi dari saya tentang early onset feeding ini. Mohon arahan. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih. Ini luar biasa sebenarnya penelitiannya itu. RCT dalam menurut saya jumlahnya yang luar biasa. Karena 50 aja dibilang kecil. Kalau di tempat kita, kalau membandingkan tempat dengan rumah sakit kita, mungkin kita menjadi tahu bahwa rumah sakit kita masih jauh dari itu. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu dikonfirmasi atau ditanyakan. Silakan untuk residen ataupun mungkin senior yang ingin bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum dokter, izin dok, Yui dokter, izin bertanya dokter. Silakan. Ya, sebenarnya untuk dokter Saiful saya mau bertanya sebenarnya untuk early onset feeding ini itu bisa diaplikasikan pada pasien-pasien dengan operasi yang bagaimana ya pada pasien-pasien yang dikatakan di jurnal ini. Terima kasih. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Jadi untuk yang dari review yang saya baca yang untuk review yang ini, yaitu penerapannya terbatas untuk upper gastrointestinal surgery atau untuk gastrointestinal yang bagian atas. Dan di sini disebutkan beberapa operasi yang masuk yaitu mencakup dari esophagogastrotomy, kemudian gastrectomy ataupun bilioenteric dan gastroenteric bypass atau anastomosis, dokter. Kemudian untuk yang bagian lower disebutkan sekilas di review ini yaitu beberapa di negara Eropa sudah melakukan early onset feeding ini untuk yang operasi bagian kolorektal. Kemudian untuk konsepnya yaitu POS ini diberikan mulai hari pertama, yaitu diberikan untuk sudah memulai dengan diet oral dari hari pertama yang langsung bertahap ke hari berikutnya itu menjadi makanan yang lebih solid. Jadi pada penjelasan awalnya sudah dijelaskan bahwa operasi yang dilakukan adalah pada upper GI tract dan sudah dijelaskan seperti itu tadi. Mungkin ada yang bertanya lebih dalam lagi tentang itu, silakan. Izin bertanya dok, Pak Wawan dok. Ya. Izin bertanya dokter Saiful, untuk kriteria laboratoris apakah disebutkan misalnya albumin, HB atau bagaimana untuk memulai
early feeding itu. Terima kasih. Izin dokter, untuk memulai feeding ini untuk yang laboratoris tidak disebutkan. Izin dokter, mungkin di studi lainnya perlu dikonfirmasi apakah ada kontraindikasi terkait dengan pemulaian dari IOF ini. Mungkin seperti yang diketahui karena terkait dengan penyembuhan dari luka ataupun bekas luka operasi, mungkin perlu saya baca lagi dokter untuk albumin maupun untuk kadar laboratorium yang lain, kriteria laboratorium yang lain. Ya betul itu ya. Mungkin kalau lebih ke belakang lagi, apakah status nutrisi pada pasien-pasien itu sama? Itu. Kemudian juga parameter laboratoriumnya sama. Apakah ada penjelasannya itu? Izin dokter, disebutkan hanya untuk data dasar saja dokter. Jadi untuk usia, kemudian jenis kelamin, dan untuk penyakit penyerta juga tidak disebutkan. Iya. Mungkin ada yang bertanya lagi atau senior yang memberikan suatu mungkin pendapat. Silakan. Halo. Ya. Ya, jadi Dr. Saiful Anwar, untuk jurnal yang menyebutkan untuk early feeding ini kan memang sudah banyak sekali kita baca. Tapi untuk penerapan di tempat kita kan seperti kita tuh kurang kepercayaan diri gitu ya untuk memulai early feeding gitu. Terkait yang kita takutkan sebetulnya adalah masalah anastomosis leak-nya gitu kan. Dan terkait anastomosis leak itu kan kita tidak percaya diri untuk memulai early feeding kan karena beberapa hal. Salah satunya adalah masalah paralisisnya usus post anestesi yang menyebabkan mungkin nanti untuk peristaltik ke bawahnya kurang lancar, kemudian tekanan di atas itu akan tinggi dan menyebabkan anastomosis leak gitu ya. Salah satunya itu. Nah, untuk memulai early feeding ini apakah di situ juga dijelaskan, karena yang saya lihat kan ini hanya masalah waktunya saja, yaitu ada yang setelah 12 jam langsung diberikan early feeding liquid. Tetapi apakah hal-hal tersebut menjadi pertimbangan juga? Yang pertama itu tadi tentang masalah peristaltik usus yang mulai bergerak, kemudian untuk NGT-nya itu kan fungsi dekompresi juga masih dibutuhkan untuk beberapa hari gitu. Tetapi ada yang langsung dilepas, ada juga yang sampai 7 hari tidak dilepas. Apakah itu juga disebutkan dok di jurnalnya dok? Ya, izin dokter untuk mencoba menjawab dokter untuk terkait komplikasi yang terjadi karena peristaltik usus yang tidak baik. Sebenarnya untuk dan pelepasan NGT di sini disebutkan NGT rata-rata di remove pada hari pertama gitu. Untuk sebenarnya seperti kita ketahui NGT dekompresi, tapi memang tidak disebutkan dokter untuk terkait kemungkinan jika memang ada kemungkinan leakage ataupun memang peristaltik yang tidak baik. Tapi dari data ini memang disebutkan dokter bahwa untuk kemungkinan komplikasi yang disebutkan tadi baik untuk leakage-nya ataupun untuk kebocorannya maupun terjadinya abses itu tidak tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol maupun kelompok yang early onset feeding dokter. Jadi memang mungkin resikonya masih ada dokter, mungkin untuk secara prakteknya mungkin perlu dilakukan evaluasi yang lebih untuk pasien-pasien yang memulai early onset feeding ini dokter. Mohon arah. Jadi kan berarti yang disebutkan itu masalah waktunya aja ya, jadi 1 hari setelah operasi langsung dilepas gitu ya. Tapi tidak disebutkan, mungkin kan kadang-kadang di kenyataannya pasien-pasien kita itu produksi
NGT-nya masih banyak gitu, Dok. Nah, karena memang cairan di dalam gaster aja kan sampai 1000 cc per hari, kemudian bile kan juga 500 sampai 1000 cc per hari, belum pankreas gitu kan, memang banyak sekali dikeluarkan cairan di dalam itu. Nah, kadang-kadang kenyataannya kan NGT itu kan memang masih banyak keluar gitu ya. Itu apa menjadi pertimbangan apa tidak gitu, tapi tidak disebutkan ya di jurnal ini ya? Tidak disebutkan dokter, hanya waktunya hari pertama dilepas, kemudian hari ketiga dimulai, ada yang hari ketiga dilepas gitu dokter, tergantung dari studi yang disebutkan tadi dokter. Tadi itu kelihatannya ada disebutkan di dalam penjelasannya, dia diberikan suatu clear water ataupun air apabila tidak mengalami peristaltiknya baik dan tidak kembung. Ya, itu ada statementnya seperti itu di salah satu penelitiannya. Jadi mungkin heterogenitas di dalam RCT ini masih terjadi. Sehingga tadi dikatakan bahwa kalau bisa dilakukan suatu penelitian RCT yang lebih banyak lagi sampel dan dengan berbagai macam negara. Itu yang mungkin saya dengarkan itu tadi. Terima kasih. Ya, dokter. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Tetap harus ada pertimbangan itu ya, Dok ya. Untuk kalau memang toleransi itu yang masuk ya jangan diteruskan gitu ya, Dok. Terutama khususnya untuk di gaster ya. Tapi kalau esophageal gastric junction itu mungkin ya bisa saja itu terjadi, istilahnya ileus postoperatif, dan mungkin mempengaruhi juga produksi daripada si cairan di lambungnya itu. Namun apakah ini mempengaruhi anastomosis esophageal gastric junction? Kalau yang upper seperti esofagektomi cervical, nah itu hanya masalah istilahnya peristaltik si esofagus itu bagus ya, tidak masalah, hanya apakah ya itu tadi kalau kita mungkin tidak berani memberikan suatu intake per oral cair hari pertama pada reseksi esofagus dengan NGT dicabut. Kenapa sulit-sulit harus dicabut? Lebih baik lewat sonde kan, tidak berpengaruh terhadap esofagusnya kan gitu. Jadi kita mungkin kalau yang esofagektomi itu tidak usah cari masalah gitu loh. Menurut saya nggak usah cari masalah, kan difungsikan aja NGT-nya untuk early of feeding-nya itu. Mungkin seperti itu pendapat saya untuk khususnya upper GI tract, khususnya pada esofagektomi. Mungkin masih perlu itu beberapa yang dipertanyakan lagi. Silakan. Ya, mungkin saya nambah, Dok, Dr. Agus dari Yuda, Dok. Iya, silakan. Saya setuju sekali dengan Dr. Agus tadi ya. Jadi dengan Dr. Jovan dan lain-lain. Jadi memang penanganan pasien kembali lagi. Kalau ini tadi kan signifikan terhadap lama rawat inap, tapi jadi dia dengan di early feeding lebih cepat dia bisa recovery dan sebagainya. Tapi early feeding tidak signifikan terhadap kebocoran dan sebagainya. Tetapi memang perlu diperhatikan juga tadi salah satu yang disampaikan Dr. Agus adalah standarisasi status nutrisi. Memang standarnya untuk operasi seperti ini apakah itu sudah dilakukan dengan misalnya SGN-nya yang A misalnya. Yang seperti itu kan berarti tidak ada masalah dengan nutrisi pasien. Tapi kalau kita bicara dengan IMT-nya, mungkin kalau kita bicara esofagus, kalau ditemukan di tempat kita rata-rata sudah B atau C atau IMT-nya sudah mungkin under nutrition ya. Mungkin kalau di sana masih kecil-kecil ketemunya dan masih resectable, artinya bisa dipotong resectable, mungkin
SGA, IMT-nya masih normal, itu yang juga dipertimbangkan. Selain itu tadi indikator-indikator lainnya, laboratorium dan sebagainya tetap kalau menurut saya harus diperhatikan. Jadi early feeding pun harus diperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Jadi tidak mesti harus langsung solid, ataupun kalau clear fluid dulu dan bertahapnya itu harus diperhatikan. Tadi dengan adanya yang nutrisi yang rendah, berarti inflamasi memanjang, berarti mungkin peristaltik akan terganggu dan sebagainya, itu diperhatikan. Kalau enggak ya sama aja nanti akan beresiko leak. Jadi tetap selain yang disampaikan tadi, ERAS tadi penting juga ya, Hand Recovery After Surgery programnya itu preoperatif, nutrisinya, intraoperatif tadi Dr. Jovan sudah sampaikan anestesi pilihannya apa. Jadi yang bagaimana tidak mengganggu motility intestin dan sebagainya. Postoperatifnya memang sebaiknya kalau memang itu baik semua bisa dilakukan early removing dari NGT dan sebagainya ya. Ya itu pendapat saya seperti itu. Jadi tetap hati-hati memperhatikan banyak indikator yang harus dipelajari dulu sebelum melakukan ini. Tapi kalau semuanya baik ya ini program yang sudah terbukti ya, terbukti recovery-nya lebih cepat dan tidak menimbulkan kebocoran. Terima kasih Dr. Agus, selamat pagi. Iya, terima kasih Dr. Yuda. Jadi memang pre-intra postoperatif itu memang harus komprehensif agar supaya menghindari terjadinya suatu komplikasi. Itu prinsipnya itu seperti itu. Hal-hal yang seperti itu secara detail itu penting. Ini hanya bisa dilakukan kalau tidak remun ya, kalau menurut saya. Kalau tidak remun, karena untuk pelaksanaannya itu tidak tergesa-gesa gitu loh. Kalau di sana kan penelitian itu justru menjadi suatu poin untuk dokternya itu. Kalau kita kan belum. Jadi mungkin di tempat kita ya belum bisa seperti mereka di dalam proses melakukan penelitian. Namun kita sudah tahu bahwa dasar-dasar daripada mungkin klinis laboratorium dan sebagainya untuk melakukan suatu katakanlah reseksi anastomosis pada upper GI tract. Di tempat kita itu masih masih banyak konvensionalnya, sehingga mungkin bisa jadi secara operatif traumatisnya lebih besar pada jaringan yang dioperasi dengan konvensional teknik, sehingga kemungkinan proses-proses inflamasi yang terjadi itu lebih lama, sehingga tadi dikatakan bahwa proses anabolismenya menjadi lambat atau katabolismenya memanjang. Nah, disitulah kita mungkin perlu parameter-parameter laboratorium yang diperlukan untuk mengetahui proses katabolisme itu apabila sudah terjadi, apabila masih terjadi, dan biasanya memang dikatakan bahwa katabolisme itu terjadi hingga hari ketiga. Parameter yang kita punya mungkin hanya pemeriksaan limfosit aja mungkin yang untuk mendukung bahwa memang masih terjadi suatu proses katabolisme. Itu pun mungkin kita tidak atau belum melakukan. Yang kedua, yang lebih bagus parameternya seperti mungkin stres hormon juga kita belum pernah melakukan itu untuk katakanlah di dalam proses mengawali suatu early feeding. Apakah suatu early feeding dalam proses katabolisme yang masih tinggi itu tidak bermakna dibandingkan dengan yang sudah anabolisme. Namun hal itu juga akan dipertanyakan kalau menunggu fase anabolisme. Artinya bahwa itu nanti akan lama di dalam proses pemberian early feeding. Sehingga kita di tempat kita itu masih mengatakan puasa 3 hari. Nah, itu kan puasa 3 hari itu kan
selalu dikatakan bahwa itu sudah awal dari satu fase anabolisme, dan ketika fase katabolisme kita selalu membackup dengan katakanlah nutrisi parenteral. Hal-hal seperti itulah yang mungkin menjadi pertimbangan di mana di tempat kita masih menggunakan katakanlah reseksi gaster, ya mungkin puasa 3 hari, bilio digestive shunting 3 hari, misalnya seperti itu, dan yang lain-lainnya. Itu saja mungkin komentar saya. Silahkan kalau mau ada yang masih bertanya. Halo? Halo, halo. Halo, nggak dengar ya? Ji, dengar. Oh, dengar ya, sudah. Terima kasih. Masih ada yang bertanya kah? Atau komentar atau gimana? Silakan. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, kami akhiri pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita di dalam penelitian yang mungkin lebih bagus di tempat kita. Namun halangan-halangan atau hambatan yang mungkin terjadi itu pasti ada, namun tidak mengurangi semangat untuk tetap berusaha yang lebih baik lagi. Mungkin saya akhiri pertemuan pagi ini dengan penutupan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan belajar. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.